Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan 6 kita akan membahas tentang pendanaan eksternal dan internal. Materi yang akan dibahas pertama, strategi permodalan untuk pendanaan produk, yang kedua pendanaan internal, yang ketiga pendanaan eksternal, yang keempat crowdfunding, yang kelima fundraising. Strategi permodalan untuk pendanaan produk. Sebagian besar mahasiswa jarang sekali mengandalkan dana dari tabungan. Alternatif lain adalah meminjam ke lembaga pembiayaan, juga bukan pilihan, karena mereka belum mau mempunyai komitmen jangka panjang, apalagi sampai menjual aset untuk modal proyek kewirausahaan. Mahasiswa lebih suka menawarkan barang atau makanan tersebut, di mana keuntungan penjualannya akan digunakan sebagai modal untuk membiayai launching produk dari tugas mata kuliah kewirausahaan. Pendanaan internal. Anda bisa menggunakan alternatif pembiayaan sendiri, seperti membongkar uang tabungan, menjual aset, atau menggadaikan aset dengan berbagai alasan. Anda bisa memakai tabungan untuk dijadikan modal usaha. Cara ini jauh lebih aman karena tidak ada risiko berutang. Alternatif lainnya adalah menjual aset seperti properti, kendaraan bermotor, emas, atau investasi lain. Pendanaan eksternal. Pendanaan dari lembaga keuangan, lembaga pegadaian merupakan salah satu contohnya. Meminjam dari bank dengan jaminan. Bank adalah tempat yang paling sering dituju orang yang membutuhkan modal usaha. Meminjam dari bank tanpa agunan. Pinjaman ini merupakan favorit dari pencari modal karena tetap bisa mendapatkan uang meskipun tanpa memberikan jaminan apapun. Bunga lebih besar dari HND, yaitu antara 10% sampai 23%. Nah, pendanaan eksternal lainnya, pertama, meminjam dari orang dekat. Lalu kedua, joint venture. Anda bisa mengajak teman atau saudara untuk membuka usaha bersama dengan patungan modal. Yang ketiga, ikut pelatihan. Alternatif lainnya adalah mendapatkan modal yang disalurkan lembaga pemberdayaan ekonomi. Lembaga-lembaga ini sering mengadakan training, pelatihan, atau workshop yang Anda bisa ikut. Yang keempat, modal dari konsumen. Anda bisa meminta uang muka jasa Anda terlebih dahulu pada calon konsumen, misalnya 30%. Lalu yang kelima, franchise atau waralaba. Usaha kerjasama antara pihak pemilik usaha dengan pelaku usaha. Yang keenam, sponsor dari website. Cara terakhir yang saat ini jadi tren mencari modal usaha adalah sponsorship lewat website tertentu yang didukung teknologi internet yang canggih. Nama populernya adalah crowdfunding. Program ini masih tergolong baru di Indonesia, tapi sudah cukup lama dikenal mancanegara. Strategi penggalangan dana dengan crowdfunding. Praktik crowdfunding adalah cara untuk mengembangkan kegiatan usaha melalui proses penggalangan dana, di mana pengusaha dapat menyesuaikan kampanye crowdfunding mereka lebih baik daripada melalui platform standar, menurut Beltran dan kawan-kawan tahun 2013. Langkah-langkah melakukan crowdfunding. Yang pertama, tentukan tujuan spesifik. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, menargetkan jaringan. Yang keempat, berbagi informasi. Manajemen risiko dalam crowdfunding. Kegiatan crowdfunding juga memberikan perubahan yang berpotensi mengganggu dengan berbagai kegiatan, termasuk organisasi nirlaba. Kurangnya peraturan khusus untuk crowdfunding ekuitas dapat mendorong portal untuk menyerupai jaringan malaikat online dan karenanya menawarkan sedikit diferensiasi dengan sumber-sumber keuangan kewirausahaan yang ada, menurut Hornuk dan Schweinbacher tahun 2017.
Cara-cara fundraising: yang pertama, event atau kegiatan. Yang kedua, dipotong langsung dari pembelian atau pembayaran jasa. Yang ketiga, kotak amal atau charity box. Yang keempat, teman, kerabat, atau sosok yang dikenal. Yang kelima, direct debit atau pemotongan langsung. Yang keenam, SMS. Lalu yang ketujuh, fundraising door to door. Yang kedelapan, permintaan via surat atau email atau SMS broadcasting. Yang keempat, fundraising publik. Yang kelima, yang ke-10, kegiatan amal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.